Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Wahyu Arifhana dengan NRP 31236014 dari kelas 2 D4 Teknik Informatika A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan final project untuk mata kuliah Praktikum Kecerdasan Buatan. Saya mendapatkan data classification student. Baik, pada bagian pertama program, kita akan memulai dengan mengimpor beberapa library yang dibutuhkan. Yang pertama ada Pandas yang digunakan untuk membaca dan mengelola data dalam bentuk tabel. Kemudian ada NumPy yang membantu dalam operasi matematika dan array. Yang ketiga ada Seaborn dan Matplotlib yang akan kita gunakan untuk membuat visualisasi seperti grafik batang dan heatmap. Selanjutnya, kita akan impor library dari Scikit-learn. Train Test Split akan digunakan untuk membagi data menjadi data training dan data testing. Kemudian ada Standard Scaler yang digunakan untuk menormalisasi data supaya skala antar fitur itu setara. Kita juga akan mengimpor fungsi evaluasi seperti Classification Report, Confusion Matrix, dan F1 Score. Kemudian kita akan menyiapkan 3 algoritma klasifikasi, yaitu Canary-Bors Classifier untuk Canary Snake Bore, Gaussian NB untuk Naive Bayes, dan MLP Classifier untuk Neural Network. Nah, karena proyek ini dijalankan di Google Colab, kita perlu mengakses dataset dari Google Drive. Kita akan menggunakan drive.mount untuk menyambungkan Colab dengan akun Google Drive kita yang berisi tentang dataset student classification tadi. Nah, dataset ini nantinya akan kita gunakan sebagai dasar untuk melatih dan menguji ketika model klasifikasi. Oke. Untuk langkah selanjutnya yaitu Exploratory Data Analysis atau EDA. Setelah dataset dimuat, kita akan melanjutkan ke tahap eksplorasi data. Di sini kita ingin melihat seperti apa distribusi dari label grade class. Kita akan memvisualisasikan menggunakan grafik batang untuk mengetahui apakah data seimbang atau tidak. Grafik ini menunjukkan distribusi kelas performa siswa. Kelas 4.0 paling dominan, sementara kelas 0.0 itu paling sedikit, yang berarti data ini tidak seimbang, sehingga model bisa bias ke kelas mayoritas. Oleh karena itu, kita akan menggunakan F1 score weight agar evaluasi tetap adil untuk semua kelas. Nah, untuk langkah selanjutnya itu pre-processing. Sebelum melatih model, kita perlu untuk mempersiapkan data. Yang pertama, kita harus menghapus kolom student ID karena kolom ini tidak berkontribusi pada prediksi. Lalu, kita akan memisahkan antara fitur atau variable input dan label atau target, yaitu grade class. Kemudian, kita akan menggunakan standard scaler untuk menormalkan semua fitur numerik. Ini penting supaya algoritma seperti KNN atau Canary Snake Bore atau Neural Network ini bekerja lebih optimal lagi. Nah, yang terakhir kita akan bagi data menjadi 2 bagian. Jadi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Ini memungkinkan kita untuk menguji akurasi model pada data yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu modeling. Di sini kita akan melatih 3 model klasifikasi dengan kode yang sederhana. Yang pertama itu ada Canary Snake Bore yang mencari tetangga terdekat untuk memprediksi kelas. Yang kedua ada Naive Bayes, algoritma probabilistik yang cepat dan efektif. Yang ketiga Neural Network dengan satu hidden layer berisi 10 neuron. Nah, pada neural network ini, proses pelatihan dilakukan secara iteratif. Setiap iterasi menunjukkan nilai loss yang menandakan seberapa baik model belajar mengenali polanya. Contohnya, pada awal pelatihan, lossnya besar sekitar 2,03. Lalu, kelamaan itu menurun seiring iterasi hingga mendekati 0,5. Proses berhenti otomatis saat penurunan loss sudah tidak signifikan. Dalam kasus ini, setelah iterasi ke 935, menandakan bahwa model ini cukup stabil dan siap untuk di-testing. Langkah selanjutnya adalah evaluasi. Setelah pelatihan selesai, kita akan evaluasi performa setiap model. Dan hasilnya, Canary Snake Bore atau KNN mempunyai akurasi 62% dengan performa yang kurang merata di beberapa kelas. Yang kedua ada Naive Bayes, lebih baik dengan akurasi 76%, namun masih kurang optimal di beberapa kelas tertentu. Dan yang terakhir adalah Neural Network dengan akurasi 84% dan F1 score yang tinggi hampir di semua kelas. Nah, jadi Neural Network adalah model terbaik untuk dataset student classification ini.
Kemudian kita akan menampilkan visualisasinya itu dalam confusion matrix. Nah, dari confusion matrix ini terlihat bahwa neural network memiliki prediksi paling akurat dengan sebagian besar nilai berada di diagonal. Artinya, prediksi sesuai dengan label sebenarnya. Naive Bayes juga cukup baik, tetapi masih sering salah di beberapa kelas. Sementara KNN atau K-nearest neighbor cenderung masih ada yang salah, terutama pada kelas 2 dan 3. Jadi, secara visual confusion matrix, neural network menunjukkan performa paling stabil dan presisi dalam klasifikasi. Pada hasil akhir, kita akan menghitung F1 score untuk masing-masing model menggunakan fungsi F1 score dari scikit-learn. F1 score dihitung dengan rata-rata menggunakan average assigned weighted agar memperhitungkan jumlah sampel di setiap kelas. Setelah semua F1 score diperoleh, kita akan membandingkan hasilnya untuk menentukan model mana yang memiliki performa keseluruhan terbaik. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa neural network adalah model dengan F1 score tertinggi, sehingga model ini memiliki performa yang baik untuk tugas akhir student classification data ini. Sekian demo tugas akhir dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.